Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Andreas Lonka dari GKI Serpong, Majelis Bertugas Penatua Gigi, Penatua Hendrata, Penatua Erin, Penatua Lena, Penatua Teddy, dan Penatua Rido. Pemandu pujian Bapak Heru dan Ibu Elvira, pengiring pujian Saudari Jeska, pengisi pujian Paduan Suara Sion. Pendoa Bapak Herman, multimedia dan sound system Bapak Hari, Saudari Livia, dan Saudari Michelle. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Demikian warta minggu ini, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita memulai ibadah ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari PKJ 19, Mari Sembah. Mari sembah, agungkanlah Karyanya besar, Allah berkuasa di atas isi dunia. Patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang bekbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib Golgota. hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita pagi ini dengan tema menghadapi konflik dalam tubuh Kristus. Kita akan belajar bersama bagaimana langkah yang harus diambil untuk menghadapi atau menyelesaikan konflik dalam pelayanan. Ayat pembuka diambil dari Mazmur 133 ayat yang pertama. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Marilah kita menyanyikan Kidung Keesahan 576, Oh betapa indahnya.
betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak minyak di kepala Harun turun ke janggut dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan, berkat-berkatnya dicurahkan, itulah hidup selamanya. Oh, betapa indahnya. Pada kesempatan ini kita diberikan waktu untuk mengakui setiap hal yang kurang baik atau kurang berkenan yang sudah kita lakukan dalam 1 minggu ini kepada Kristus. Umat diberikan kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Ini kami umat-Mu yang berdosa, Tuhan. Tuhan yang mau menerima dan mendengarkan setiap hal yang kurang baik atau kurang berkenan yang sudah kami lakukan. Berikan pengampunan-Mu kepada kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jikalau tuturku tak sebenar dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Umat diundang bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah demikian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di Kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai
Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih-bersih sinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itu kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah sebagaimana lagu yang kami nyanyikan, kami mau bersinar terus untuk kemuliaan Tuhan. Karena sebagaimana Tuhan katakan, kami adalah terang dunia. Kalau terang kami telah menjadi gelap, maka kami tidak akan memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong agar terang kami tidak kami sembunyikan, seperti pelita yang diletakkan di bawah gantang. Tetapi biarlah kami dapat seperti pelita yang ditaruh di tempat yang tinggi, supaya dapat menerangi seisi rumah, supaya orang melihat perbuatan kami yang baik, memuliakan Allah Bapa di sorga. Tuhan, pada saat ini kami juga hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan, untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan pula yang menguduskan, mengurapi dan memakai hamba-Mu dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan dapat disampaikan dengan benar, dengan baik, dengan jelas. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, agar kami dapat memahaminya untuk kami pegang dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal pertama ayat 10 sampai 17. 1 Korintus pasal pertama ayat 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seias kata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada persediaan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus?
Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanas, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Saya sangat senang hari ini bisa bersekutu, beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara di GKI Cipinang Elok ini. Ya, saya berasal dari GKI Garing Serpong, ya agak jauh dari tempat ini ya. Tapi kita tetap satu di dalam Tuhan, satu dalam tubuh Kristus GKI. Ya. Pada hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, itu adalah satu anugerah daripada Tuhan. Ya, saudara, kita bergereja di tempat ini mungkin ada yang sudah lama, ada yang masih baru. Ya, tapi percayalah ini adalah satu gereja yang Tuhan berikan kepada kita yang terbaik, di mana kita bisa beribadah bersama, bersekutu bersama, kita bisa melayani, saling melayani dan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Memang nggak ada gereja yang sempurna. Pernah satu waktu di sebuah gereja mereka mengadakan kebaktian pembangunan rohani. Pada saat itu diundanglah seorang pendeta yang dapat berkhotbah dengan baik sekali. Ya, semua orang merasakan diberkati dan mengagumi pendeta itu. Pada saat pulang, ketika pendeta itu bersalaman dengan jemaat, ya tiba-tiba ada seorang jemaat yang setelah menunggu agak lama, ketika dia melihat sudah nggak banyak orang lagi, dia menyalami pendeta itu sambil berkata kepada pendeta itu, ya bisa ditolong ini, ya, ya. Dia datang berkata kepada pendeta itu, dia mengatakan, ya, apakah Bapak tahu di mana ada gereja yang sempurna? Saya pikir saya mau pindah ke sana karena saya melihat gereja saya ini banyak sekali kekurangan. Ya, maka pendeta itu mengatakan jangan seperti itu. Ya, mengapa ya? Karena kalau ada kamu menemukan gereja yang sempurna, kalau kamu masuk ke gereja itu, maka gereja itu menjadi nggak sempurna lagi. Wah, dia kaget saudara ya. Ya. Kemudian pendeta jangan salah paham ya katakan, ya kan. Pendeta mengatakan nggak ada gereja yang sempurna. Nggak ada gereja yang sempurna. Kenapa? Karena kita sendiri semuanya adalah tidak sempurna. Kita orang berdosa, tapi kita bersyukur kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita telah diperbarui oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun sifat lama masih seringkali mendapatkan kita, menjatuhkan kita, membuat kita menimbulkan konflik di gereja kita. Saudara yang kekasih, memang di dalam kehidupan gereja nggak ada yang sempurna. Di dalam gereja yang tidak sempurna itu kadang bisa muncul konflik, perselisihan. Ya, konflik itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. Ya, bisa karena ajaran. Ya, bisa karena kepentingan pribadi, bisa karena adanya pengelompokan dan lain sebagainya. Pada hari ini kita membahas tema menghadapi konflik dalam tubuh Kristus. Ya. Jadi kalau ada konflik bukan diabaikan, bukan dianggap nggak ada, tetapi bagaimana kita bisa bersama-sama menghadapinya dan juga mengatasinya. Ya. Dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa di dalam jemaat Korintus juga memang terjadi konflik. Ya. Situasi jemaat Korintus itu juga mengalami konflik. Ya. Ada berbagai hal yang menyebabkan mereka konflik. Ya. Mereka tidak lagi satisfiki dalam Kristus.
Itu sebabnya Paulus menasihat mereka untuk satis pikir, ya. Di dalam ayat ke-10 Paulus mengatakan, aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seias kata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kenapa Paulus perlu menasihati jemaat di Korintus itu supaya mereka setia sekata, supaya tidak ada perpecahan di antara mereka, supaya mereka dapat sehati sepikir. Karena di dalam hal itu memang terjadi sesuatu yang membuat mereka tidak lagi seia sekata. Mereka tidak lagi menyatu, mereka tidak lagi sehati sepikir. Ada konflik di tengah-tengah mereka, ya, ada perpecahan di tengah-tengah mereka. Dan Paulus sudah dengar akan hal itu sehingga dia menasihati mereka. Dia berkata kepada jemaat di Korintus, aku menasihatkan kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu dapat seias kata, jangan ada lagi perpecahan, supaya kamu dapat erat bersatu dan sehati sepikir. Karena jemaat ini memang perlu dinasihatin. Kalau enggak mungkin konflik yang ada, penggolongan yang ada membuat mereka menjadi pecah. Ya, mungkin dari satu gereja bisa menjadi beberapa gereja yang terpecah-pecah. Ya, mereka pada saat itu tidak sehati sepikir. Dari surat Korintus kita dapat mempelajari, memang ada beberapa perkara yang membuat mereka tidak sehati sepikir. Ya, mereka berdebat tentang kebebasan dalam Kristus Yesus. Karena ada yang legalis. Kalau kita memang sudah jadi Kristen, kita harus mengikuti semua hukum-hukum dalam Alkitab. Ya, ini golongan legalis. Ya, kebanyakan adalah orang-orang Kristen dari latar belakang Yahudi. Tetapi banyak juga yang mengatakan mereka sudah belajar. Kita ini dalam Kristus sudah memiliki kemerdekaan. Ya, ya. Dan ada yang lebih ekstrim. Jadi ada ekstrim antinomian, anti hukum. Ada yang ekstrim legalis. Mereka nih ya berdebat di sana, ya, dalam banyak isu, ya, antara lain tentang makanan persembahan berhala. Boleh nggak orang makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala? Ini ternyata merupakan satu isu yang cukup penting bagi jemaat di Korintus. Itu sebabnya ya di dalam 1 Korintus ini, baik ayat pasal 6 dalam 1 Korintus maupun pasal 10 membahas hal ini, sampai 2 pasal dipakai untuk membahas hal ini. Paulus menolong mereka untuk memahami hal ini berkenaan dengan makanan. Ya, mungkin ada sesi lain bisa dipakai untuk menjelaskan tentang makanan persembahan berhala. Dan salah satu tulisan saya juga sudah agak lama, saya menuliskan di blog saya ya, tentang makanan berhala dan kemerdekaan Kristen ini. Boleh nggak makan itu? Ya. Saudara, mereka juga membicarakan tentang apakah orang yang sudah jadi Kristen itu boleh nikah atau enggak. Nah, ini jadi perdebatan, ya. Boleh nikah enggak orang Kristen, ya. Atau pemimpin Kristen boleh nikah enggak? Ya. Ini dibahas, ya. Sehingga Rasul Paulus juga membahas, ya, khususnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, ya. Ini Paulus coba bahas, ya. Tentang konflik lagi tentang bahasa roh. Ternyata menjadi masalah bagi mereka. Karena ada beberapa yang punya karunia bahasa roh dan mereka menganggap bahasa roh yang paling utama. Ya, bahkan menyuruh jemaat, ayo kita semua berbahasa roh. Ya, sehingga Paulus membahas ini dalam 3 pasal. Pasal yang ke-13, pasal 14, pasal 12, pasal 13, pasal 14, ya. Pasal 12 Paulus membahas ada rupa-rupa karunia. Ya. Tapi satu tubuh, ya, dia bahas itu ya banyak karunia, bukan hanya bahasa roh, banyak karunia. Tapi kita ini semua satu tubuh, kita dapat karunia dari roh yang sama, ya. Dan pasal yang ke-13 ajarkan yang paling utama adalah kasih. Ya, dia bahas tentang kasih, ya. Ya. Kalau kita bisa bahasa, semua bahasa, bahkan bahasa malaikat, kalau nggak ada kasih maka nggak berguna. Ya, sia-sia. Kita bisa punya karunia yang luar biasa, nggak ada kasih, semuanya itu nggak akan membangun, nggak ada faedahnya. Paulus bicara tentang itu. Kasih itu apa, dia bahas sana. Dan pasal 14 secara khusus dia bicara tentang bahasa roh. Dia mengatakan kalau kamu semua berbahasa roh, kalau pas ada orang lain datang, orang baru, dia lihat kamu ini ya sedang bahasa, mereka nggak ngerti. Lihat kamu bahasa roh, mereka ini semua orang gila, ya kan?
Ya, Paulus katakan, aku bersyukur dalam hal berbahasa roh, aku lebih dari kamu semua. Ya, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang orang mengerti daripada beribu kata bahasa orang nggak bisa mengerti. Ya, itu dia bahas dalam pasal 14 ya. Untuk menasihat dalam pertemuan jemaat, kamu harus tertib. Ya, diajarkan. GKI ikutin ini ya. Dalam pertemuan kita jemaat. Tertib bukan berarti orang GKI nggak ada yang bisa berbahasa roh. Kita punya karunia macam-macam termasuk karunia bahasa roh. Tetapi seperti firman Tuhan katakan, kita tahu bahwa bahasa roh itu membangun diri sendiri bukan jemaat. Ya, sehingga orang yang punya karunia roh dipakai untuk diri sendiri bukan di dalam pertemuan jemaat. Bapak Ibu ya. Banyak hal yang mereka permasalahkan ya. Ya, juga mereka ada yang memamerkan juga karunia ini, karunia itu. Paulus katakan semua karunia sama ya. Karena kita ini satu tubuh, ibarat tubuh ya punya karunia yang berbeda. Ada tangan, ada kaki, ada tubuh. Gak bisa mata berkata kepada tangan, aku gak membutuhkan engkau ya. Atau mengatakan kepada kaki, aku nggak butuhkan. Benar nggak kita? Semua kita butuhkan, ya. Atau diantaranya mengatakan, tangan katakan karena aku bukan mata, maka aku bukan bagian daripada. Benar nggak bagian tubuh? Oh enggak, tetap bagian tubuh. Yang bagian lain karena aku bukan ini, aku nggak. Enggak, semua bagian tubuh. Paulus jelaskan. Ya. Ternyata ada masalah tentang karunia di tengah-tengah mereka. Ya. Ada yang membuat ya nggak tertib dalam perjamuan kudus. Ya. Bahkan di dalam perjamuan kudus aja perselisihan. Karena ada merasa mereka itu lebih, mereka bisa sediakan makanan yang lebih banyak, mereka sendiri. Dan orang-orang gak bisa, biarkan ke tempat sendiri. Jadi ada di dalam perjamuan kudus itu juga, gak menyatu, malah terjadi perpisahan antara yang the have dengan yang tidak punya. Ya, ini juga diperjadikan permasalahan saudara. Ya. Bahkan ada yang berkonflik sampai dibawa-bawa ke pengadilan. Ya. Bukan hanya diselesaikan gereja, dibawa kepada keluar ke pengadilan, di luar ya ke pemerintah. Saudara, banyak sekali masalah di gereja ini. Ya. Demikian juga saudara, ternyata mereka terbagi dalam berapa kelompok. Ya. Memang jemaat seperti dikatakan dalam ayat yang ke-11 dan 12 ya. Rasul Paulus mengatakan, sebab saudara-saudara, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada persediaan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus. Jadi terbagi-bagi saudara ya. Sebenarnya jemaat Korintus itu dimulai oleh Rasul Paulus ya. Rasul Paulus yang mendirikan jemaat di Korintus itu, ya dia memberitakan Injil sehingga banyak jemaat di sana dan kemudian dia tinggal cukup lama di Korintus, ya. Di dalam Alkitab dikatakan ya khususnya Kisah Para Rasul pasal 18, Rasul Paulus sempat stay di sana selama 18 bulan untuk mengajar di sana, ya. Melayani di sana sambil dia memberitakan Injil, mempersiapkan mereka, menolong mereka untuk bisa Tuhan pakai dalam pelayanan dalam gereja maupun keluar gereja dan memberitakan Injil Tuhan ya. Sehingga jemaat itu terus bertumbuh dan semakin banyak orang yang beribadah. Setelah Rasul Paulus pergi, Apolos datang ya. Apolos yang datang dari Efesus ke Korintus dan mulai mengajar di sana ya. Jadi Apolos itu ke sana juga Paulus yang menyuruh ya, menggantikan dia ya. Tetapi justru akhirnya jemaat mengatakan, aku ini dari golongan Paulus. Aku ini dari golongan Apolos, saudara. Golongan mereka yang pertama itu menyebut dari golongan Paulus ya. Mereka ini adalah orang-orang yang mengidolakan pendeta yang mereka yang pertama, hamba Tuhan mereka yang pertama ya. Yang memang luar biasa ya. Tapi ada yang lebih mengidolakan Apolos. Wah, dia ini memang orang yang pinter ya. Pengertian akan falsafat Yunani-nya luar biasa ya. Logikanya ini sangat bagus ya kan. Tapi bukan hanya dua ini. Ternyata yang mengatakan aku dari golongan Kefas ya. Kefas atau Simon Petrus ini adalah pemimpin di Yerusalem ya. Kemungkinan besar ini adalah kelompok orang-orang latar belakang Yahudi. Mereka katakan aku orang dari golongan Kefas. Ada yang gak mau kalah ya. Ini katakan aku dari golongan Paulus. Ini katakan aku dari golongan Apolos. Ini mengatakan aku dari dia mengatakan aku dari golongan
Kristus. Wah, lebih tinggi dari semuanya ya. Ini lebih sombong ini ya. Aku dari golongan Kristus ya. Ya. Setelah ini yang terjadi penggolongan di gereja itu. Sehat nggak? Nggak sehat ya. Ya. Jemaat ini mengalami permasalahan yang besar. Ada konflik, ada perselisihan. Ya. Kalau ini nggak diatasin, maka tidak kecil kemungkinan gereja ini akan pecah. Ya. Maka Rasul Paulus mendoakan mereka supaya mereka dapat satis pikir, dan dia menasihati mereka. Nasihatin orang itu nggak gampang ya, betul nggak? Karena kalau kita nasihatin orang, belum tentu orang terima. Ada yang bukannya nggak terima, tetapi mungkin bisa marah. Ya, nggak gampang. Tetapi Rasul Paulus pikir ini harus, ini perlu, ini penting, maka dia sampaikan. Dari nas yang kita baca tadi, ini adalah nasihat Paulus bagi jemaat di Korintus. Bagaimana mereka dapat menghadapi dan mengatasi konflik yang ada. Ya, biarlah kita dapat belajar dari apa yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat di Korintus untuk kita terapkan dalam kehidupan kita bersama, baik sebagai jemaat di gereja kita, baik di dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, maupun di dalam kehidupan kita ketika kita berada di tempat di mana Tuhan tempatkan kita untuk melayani. Ya. Jadi kita melihat bagaimana sih yang diajarkan kepada kita dalam menghadapi dan mengatasi konflik. Yang pertama-tama, sadarilah identitas kita sebagai satu keluarga dan satu tubuh Kristus. Ya. Kita ini meskipun banyak, kita ini satu loh. Ya, ini dikatakan dalam 1 Korintus pasal 12. Tapi dalam ayat ini kita dapat melihat Paulus sebut mereka sebagai apa? Saudara. Dalam ayat yang ke-10 Paulus menyebut mereka, aku menasihatkan kamu saudara-saudaraku. Ya. Kemudian ayat yang ke-11 juga, sebab itu saudara-saudaraku. Ya. Jadi ayat 10 ayat 11 itu dia menyebut mereka sebagai saudara. Ya. Inilah enaknya kita dalam Kristus ya. Kita ini semua saudara. Ya. Kalau dalam gereja lama panggilnya saudara-saudara. Ya. Seandainya kita ini ada kebiasaan timur ya, kita panggil bapak, ibu, ya, saudara-saudara ya. Ya. Tetap juga satu keluarga ya. Kita ya. Tapi Alkitab menyebut semuanya saudara, ya, baik tua muda, laki perempuan semuanya saudara. Kita adalah saudara dalam Kristus. Kita adalah satu keluarga Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah. Bukan Alkitab mengatakan, ya, barang siapa yang percaya kepada dia kita angkat menjadi anak-anak Allah. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam Kristus kita adalah satu keluarga Allah. Dan dalam Kristus juga kita adalah satu tubuh, di mana Kristus sebagai kepala. Jadi kita harus menyadari identitas kita sebagai satu keluarga yang telah dipersatukan dalam Kristus. Kita mengerti nih, kita ini adalah banyak tetapi kita satu. Ibarat tubuh ini banyak tetapi kita semua ini adalah satu. Kalau kita mau berfungsi dengan baik, berjalan dengan baik, hidup dengan baik, ya harus menyatu, bisa bekerja sama. Karena kita tahu identitas kita adalah satu tubuh Kristus. Dan selanjutnya, kita adalah erat bersatu dan saat sepikir dalam Kristus. Ya. Di sini Paulus menasihatkan mereka agar mereka dapat erat bersatu, ya, dan mereka dapat sehati sepikir. Ya. Ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Ya, di dalam Filipi pasal 2 Paulus berkata kepada jemaat di Filipi juga ya. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada kasih mesra. Karena itu hendaklah kamu saat pikir di dalam Kristus ya. Janganlah masing-masing orang hanya mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya ya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah,
keadaan yang sangat tinggi mulia, tapi tidak menganggap kestandangan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Tapi dia sudah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan dalam keadaan sebagai manusia, dia rela taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya segala lutut berturut, segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oh, luar biasa saudara. Biarlah kita mohon Tuhan tolong kita. Kita bisa sehati pikir. Ya. Sama seperti nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Filipi. Tuhan juga tolong agar kita dapat sehati pikir. Karena kita ini adalah satu tubuh Kristus. Karena kita ini adalah satu keluarga Allah. Ya, nggak gampang memang. Ya, tapi kita diajarkan hendaklah kamu menaruh hati dan pikiran seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ini satu kunci yang sangat luar biasa. Ya, coba lihat teman di kanan saudara atau teman di kiri. Coba lihat. Ya sudah, gampang nggak sehati dengan dia? Gampang nggak? Nggak gampang Bapak Ibu. Suami istri aja disuruh sehati pikir nggak gampang, betul nggak? Ya. Wah, perlu pergumulan, waktu yang panjang untuk bisa sehati pikir. Nggak tahu setelah menikah sekian lama sudah bisa sehati pikir nggak? Ya. Apalagi itu banyak. Seringkali kita mau sehati pikir dengan si A, semakin jauh daripada si B. Kita mau sehati pikir dengan si B, jauh dengan si E. Itu ya nggak gampang ya. Ibaratnya ya, saya pikir itu seperti kita tarik tali lah ya. Tarik tali dengan si A, dengan si B, si C. Semua tarik tali. Kita akan di ruang ibadah ini kalau satu tarik tali ke semua orang gitu. Ke orang-orang yang dia mau sehati ya. Di ruangan ini pasti banyak sekali tali yang saling beradu, berpotongan. Ya. Tetapi coba ya. Seperti firman Tuhan. Hendaklah kamu menaruh hati dan pikiran seperti terap dalam Kristus Yesus. Kita anggaplah ya. Di sini ada salib ya. Kita anggap ini salib Tuhan Yesus dan Kristus ada di sini. Semua mengarahkan tali kita ya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita arahkan semua kepada pusat salib. Ya, ketemu nggak? Ketemu di pusat salib Kristus. Benang itu gimana? Semuanya nggak saling berpotong, tapi semua akan berjalan dengan harmonis ke satu titik. Ya. Oleh karena mau sehati pikir bukan nyamakan hati kita dengan orang lain, tapi kita masih mau menyamakan hati pikiran kita dengan hati dan pikirannya Tuhan Yesus. Di sana kita ketemu Bapak Ibu. Ya. Dan Alkitab juga mengatakan jangan kita saling mengelompokkan diri. Ya. Tapi kita mau membangun iklim yang sehat. Ya. Kita membangun iklim yang sehat, nggak saling mengelompokkan diri. Ya. Ini nggak gampang Bapak Ibu. Ya. Manusia memang cenderung untuk saling mengelompokkan. Aku gini, dia begitu. Orang yang sama itu kelompok sendiri. Nggak gampang untuk bisa. Tapi jangan lupa. Ya, kita kan ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memiliki Kristus Yesus dalam hati kita. Dan ingat Alkitab mengatakan barang siapa ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesuatu yang baru sudah datang. Biarlah Tuhan tolong sifat lama kita yang cenderung egois, egosentris kita buang. Ya. Biarlah kita dapat memiliki hati seperti Tuhan Yesus Kristus yang mau kita bersama. Ya. Di dalam kehidupan bersama Tuhan tolong kita tidak saling mengelompokkan aku dari golongan A, aku dari golongan B, tapi kita mau membangun kebersamaan. Kita membangun iklim yang baik ya, sehingga setiap orang yang datang merasa nyaman. Ya. Kalau saya mengelompokkan diri enak nggak? Ya. Pas kita datang, lihat, kelompok saya nggak ada, semua kelompok lain, enak nggak? Nggak enak ya. Orang lain juga datang, kelompok saya ini cuma dikit di sini hari ini, ya semua kelompok sono, ya mungkin mereka akan pergi. Ya. Tapi kita mohon Tuhan tolong, nggak ada pengelompokan, tetapi masing-masing dapat bersatu hati untuk kemuliaan Tuhan. Memang nggak gampang, ya. Jemaat harus ingat, ya. Pemimpin juga khususnya harus ingat akan hal ini, ya. Di sebuah gereja, ya tadinya gerejanya kecil, cuma satu pendeta.
ya. Tapi kemudian Tuhan berkati gereja itu dengan pertolongan Tuhan, gereja itu dengan cepat besar, ya. Ya, kalau sudah besar ya satu pendeta nggak cukup, ya. Pendetanya itu tadinya studi sampai nggak selesai karena harus melayani jemaat yang gitu banyak. Akhirnya masuklah satu pendeta lain diundang melayani. Sama pendeta yang lama ini umurnya hampir sama, ya. Sengaja dipilih karena mereka punya karakter berbeda, kemampuan nggak sama, ya dibutuhkan oleh gereja itu, ya. Wah itu baik untuk gereja. Tapi pada pihak lain kalau nggak dijaga, itu gereja bisa jadi ada golongan pendeta lama ke golongan pendeta baru. Bagus nggak? Nggak bagus, ya. Tapi untung kepada pendeta yang lama ini Tuhan kasih hikmat setelah didoakan. Dia bicara sebelum pendeta baru ini sudah diundang belum masuk. Dia bicara kepada semua penatua, semua majelis jemaat. Ya dulu pendeta kalian cuma satu, sekarang sudah 2. Mesti diatur baik-baik supaya nggak ada pendeta satu yang jadi favorit, pendeta lain yang merasa nggak diperhatikan. Betul nggak? Kalau jemaat kan bisa favorit jemaat ya, pendeta, betul nggak? Nggak tahu sini ada yang lebih favorit pendeta senior atau pendeta junior, bisa ada nggak? Ada. Ini sebenarnya sama, ya kan? Ya, jadi mulai dijalankanlah. Kalau kebaktian diaturnya itu mesti seimbang, ya. Jadwal khotbahnya, mimpin perjamuan kudus harus gantian, ya atau sama-sama. Baptisan juga demikian, jadi atur. Kalau baptisan 1 tahun ada 2 kali. Kalau yang bulan ini yang pertama pendeta yang lama, yang berikutnya pendeta yang kemudian masuk, ya. Begitu juga kalau orang meninggal, ya diatur, ya. Nggak bisa, saya mau cuman pendeta A, nggak bisa. Ada majelis yang ngatur, ya kan? Pendeta A hari apa, ya. Menikah juga nggak bisa demikian. Saya mau pendeta itu, ya, karena dia dulu yang baptis, dia yang dulu apa, pokoknya semua gitu kan. Jadi pendeta yang baru masuk ini pasti, gimana ya? Kok semua pendeta yang lama itu pasti nggak bagus. Jadi sistemnya sudah diatur dengan baik gitu ya. Dulu dalam majelis juga semua diatur dengan baik. Demikian ketika sudah masuk, pendeta yang lama ini ngajak pendeta yang baru itu bicara. Ya, dulu ini satu, sekarang kita berdua. Bagaimana kita tetap bisa nyatu? Karena kalau kita ada masalah, ibarat di masalah di atas, di bawah ini pasti akan lebih masalah lagi. Ya, jadi mereka bicarakan sama-sama, ya kan? Ya. Jadi semuanya dibicarakan lah ya, bagaimana ya, sehingga mereka sepakat ya, bagaimana menjaga ya keadaan supaya tetap iklim baik ya. Sehingga dalam banyak hal meskipun pendeta ini A dengan B itu banyak karakter yang berbeda, cara pelayan berbeda, pola pikiran berbeda, tapi mereka tetap menjaga ya. Nggak akan keluar gitu saling beradu pandangan, pendapat, ya misalnya rapat majelis. Kalau si A, pendeta A sudah ngomong, pendeta B nggak akan mengatakan, oh nggak boleh ini enggak, ya. Dia tetap tahan diri. Kalau ada perbedaan, biasa mereka di tempat lain mereka bicarakan, ya kan. Baru mereka bicarakan sama-sama, ya. Ya. Pendeta B sudah ngomong, pendeta A juga nggak akan mereka. Jadi iklim tetap baik, ya. Ya, begitu juga ketika pendeta ketiga, keempat masuk, sistem yang sudah ada ini tularkan, ya, supaya iklim tetap baik, ya. Demikian juga dengan penatua, diatur bagaimana supaya iklim, ya, seorang yang satu tempat itu nggak boleh terlalu lama, ya, itu sistem di gereja dia, ya. Belum tentu di gereja lain cocok, tapi di gereja itu di satu posisi itu nggak boleh terlalu lama, ya kan? Harus berapa tahun sudah harus geser gitu dan sebagainya, banyak hal yang bikin sehingga iklim tetap jalan baik. Jemaat itu bukan hanya sebagai orang yang dicekokin, ya, tetapi mereka adalah bagian dari petugas yang harus dilibatkan. Wah, banyak hal mereka. Jadi iklim jadi baik, ya kan, ya. Kendati pun manusia kadang-kadang bisa ada favorit-favoritan, tapi itu bisa diminimalisasi, ya. Saudara, sistem inilah yang dibangun, ya. Tentu saja apa yang terjadi di gereja itu belum tentu di gereja lain cocok, ya. Tapi perlu dipikirkan di gereja kita, bagaimana kita memikirkan supaya iklim tetap baik, sehat, ya. Hati-hati loh. Seringkali pemimpin konflik karena jemaat. Betul nggak? Ya, jemaat nanti kepada pemimpin yang satu, oh, saya dengar pendeta itu atau penatua itu ngomong gini loh.
Ya. Nanti kepada pendeta, nanti dia kan mungkin bereaksi kan, ya, oh enggak loh gini-gini, dia nanti dari kata-katanya dia sampaikan lagi. Tadi saya dengar pendeta atau penatua itu ngomong gini loh, ya. Jadi gimana ini, ya, ya. Kadang-kadang ada jemaat seperti itu enggak? Ya. Bertobatlah. Ya, saya kasih kita harus jaga ya supaya keadaan bisa semakin baik ya. Jangan seperti jemaat Korintus, akhirnya aku dari golongan Paulus, pendeta lama, aku dari golongan Apolos, pendeta yang lebih muda, yang lebih baru. Aku dari golongan Kefas, oh pendeta sinode. Ya. Aku dari golongan Kristus, oh yang paling atas tuh, oh aku pengen. Jangan saudara ya, kita harus membangun sistem yang baik. Kita adalah satu tubuh ya. Kita adalah satu keluarga ya. Jadi juga kita juga berfokus pada Kristus dan Injilnya ya. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus ya dalam ayat 13, apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Enggak, dia mengatakan. Aku bersyukur di antara kamu aku enggak baptis, kecuali dia sebutkan berapa nama ya. Dia sebutkan cuman dia Crispus dan Gaius ya, dan juga mungkin keluarganya Stefanas ya. Kecuali aku enggak tahu apakah aku ada baptis mereka. Tapi ayat 13 dia katakan, ayat 17 dia katakan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia ya. Dia tahu fokusnya bukan untuk cari pengaruh. Fokusnya bukan untuk diri sendiri tapi untuk Tuhan dan Injilnya ya. Jadi bukan pikiran dia yang paling penting ya, tetapi pikiran Kristus yang paling penting. Bukan kata-kata yang penting, tetapi firman Allah, Injil Kristus yang penting. Dan itulah yang dia beritakan terus ya. Jadi berfokus bukan pada dirinya, tapi pada Kristus. Biar di dalam jemaat Tuhan juga demikian ya. Ya. Kita mau terus berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus ya, bukan pada tokoh tertentu. Kepada firman Tuhan ya, bukan kepada yang lainnya. Ini adalah satu hal yang penting sekali. Biarlah Tuhan tolong kita dapat terus bertumbuh dalam Kristus ya melalui firman-Nya. Sebab dengan inilah kita bisa diubahkan ya. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Dan firman Tuhan itu juga punya manfaat yang besar ya untuk mengajar kita. Kalau kita salah, firman Tuhan itu memberitahu kita gimana salahnya ya, dan juga memperbaiki kelakuan kita dan menuntun kita dalam kebenaran. Biarlah kita mau terus bertumbuh dalam firman Tuhan ya, dan ini menolong kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Tapi bukan hanya baca firman hanya sekedar memenuhi otak, enggak ya. Tapi mau kita hidupi dalam hidup kita. Sehingga ketika kita sudah diperbaiki oleh Tuhan, kita juga akan menjadi berkat bagi yang lain. Ya. Jadi untuk membuat gereja gak ada konflik, jangan kita menuntut, oh dia harus gini, dia harus begitu. Tetapi kita pikir diri kita sendiri, seharusnya saya bagaimana ya. Dan kita bersyukur firman Tuhan itulah yang membangun kita, menolong kita untuk terus bertumbuh dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah Tuhan tolong seperti 5 jari ini ya. Ya, kita mau mendengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan 1 minggu sekali nggak cukup. Kita mau setiap hari baca firman Tuhan. Bahkan kalau bisa kita mempelajari firman Tuhan. Ya, apa yang kita baca, ada bagian kita rasa itu penting kita hafal. Ya, dan juga kita renungkan. Jadi apa yang kita dengar kita renungkan. Apa yang kita baca kita renungkan. Apa yang kita pelajari apa yang kita hafal kita renungkan. Lebih daripada itu saudara, kita mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita mau memberitakan firman Tuhan itu. Itu yang seharusnya kita jalankan dalam hidup kita. Ya, sehingga ada konflik. Dan satu hal juga yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita mau hidup dengan baik, ya belajarlah. Seperti Tuhan Yesus yang mau merendahkan diri. Ya. Rasul Paulus katakan, ya biarlah kamu dapat menaruh hati dan pikiran seperti yang terdapat pada Kristus Yesus. Yang walaupun dalam keadaan mulia, tidak anggap keadaan mulia itu sebagai dia apa yang dia harus pertahankan. Dia mau merendahkan diri. Demikian juga kita, jangan hanya menganggap diri kita paling utama, cari kepentingan sendiri, ya, cari pujian untuk diri kita sendiri, enggak. Tapi sebaliknya kita mau dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita
sendiri. Ya, itu penting sekali. Ya. Karena kita ini adalah satu tubuh Kristus. Kalau masing-masing mau menonjolkan diri, pasti konflik. Masing-masing mau cari pujian itu dari sendiri, pasti konflik. Ya. Tapi belajarlah rendah hati. Ya. Pada suatu waktu terjadi perbincangan di 5 jari. Ya. Mereka itu masing-masing menganggap dirinya wah luar biasa, sombong saudara ya. Memang masing-masing punya kelebihan. Sama seperti kita masing-masing punya kelebihan, betul nggak? Ya. Yang pertama jari tengah ngomong, aku yang paling utama, karena harus semua dengarkan saya, hormatin saya loh. Apa alasannya? Karena aku yang paling tinggi di antara kalian. Kedudukan aku paling tinggi. Benar nggak? Jari tengah paling tinggi. Benar nggak? Coba lihat jari Bapak Ibu. Kalau ada yang beda ya berarti kecuali lah itu ya. Ya. Tapi yang lain nggak mau terima. Jari telunjuk kata enggak. Aku yang paling utama. Kenapa? Aku yang memimpin. Aku yang memerintah. Betul nggak? Kalau saudara bilang kerjakan ini pakai apa? Jari telunjuk ya. Oh benar ya. Iya. Tapi jari manis nggak mau terima. Enggak, aku yang paling utama. Kenapa? Karena aku yang paling kaya. Emas ada padaku. Ya. Ya. Saudara kalau menikah di sini, Pak, jari manis ya? Ada yang jempol nggak? Supaya lebih besar ya. Atau jari kelingking enggak ya? Jari manis ya. Ya. Oh benar juga ya. Ya. Tapi yang lain nggak mau terima. Jari jempol enggak, aku yang paling utama. Kenapa? Aku yang paling pintar. Kalau yang pintar yang mana? Pintar ya, hebat ya. Iya juga ya. Ya. Tapi yang kecil ini ya, jari kelingking ya, dia nggak mau terima, dia katakan aku yang paling utama. Oh yang lain pada apa alasan? Ya kecil-kecil ya. Ya uang cilek ini ya kecil-kecil apa yang utama? Justru karena aku kecil ya. Justru kecil kenapa? Ya karena aku kecil banyak hal aku bisa kerjakan. Apa yang kalian nggak bisa kerjakan karena kegedean aku bisa kerjakan. Coba pikirkan apa yang dia bisa kerjakan. Ya. Saya kasih ketika masing-masing menganggap diri mereka hebat, mereka utama, mau dihormati, mau dimuliakan. Siapa yang jadi utama? Enggak ada. Ini anggap dirinya utama, yang lain enggak akuin. Ini anggap yang lain enggak akuin, begitu seterusnya. Tapi ketika kita mau belajar dari firman Tuhan, ya, belajar seperti Tuhan Yesus, arahkan pikiran kita pada Kristus, hati kita pada Kristus, ya. Yang mau merendahkan diri, walaupun dalam rupa Allah enggak anggap itu paling utama. Dia mau mengosongkan diri, mau merendahkan diri, ya, menjadi manusia bahkan rela berkorban bagi kita. Maka keadaan jadi baik ya. Kita mau seperti Kristus. Dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Kalau ini mau dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama. Yang ini mau dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama. Begitu juga terus. Siapa yang jadi lebih utama? Siapa? Semua, betul nggak? Ini meskipun dia nggak mengutamakan diri, tapi 4 yang lain mengutamakan dia. Ini meskipun nggak mengutamakan diri, yang lain mengutamakan dia. Itulah seharusnya jemaat. Ketika kita bisa belajar seperti Tuhan Yesus Kristus, disitulah bisa terjadi suatu kehidupan yang baik. Bukannya konflik, tetapi yang ada adalah iklim yang indah. Yang adalah semuanya bisa saling mengutamakan, saling memperhatikan. Masing-masing tidak hanya perhatian kepentingan sendiri, tapi orang lain. Masing-masing mau dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama. Keadaan pasti indah. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati. Gereja kita nggak sempurna, ya. Kalau mau cari gereja yang sempurna, jangan. Ya. Kalaupun ketemu jangan masuk, nanti jadi nggak sempurna. Ya. Karena kita nggak sempurna. Nggak ada gereja yang sempurna. Termasuk gereja kita, betul nggak? Tapi disitulah Tuhan tempatkan kita. Biarlah Tuhan tolong kita perbarui hidup kita. Agar kita bisa menjadi bagian dari gereja yang tidak membuat masalah. Tidak menyebabkan konflik atau semakin membuat konflik semakin besar. Tetapi Tuhan pakai kita untuk meredakan konflik. Mencegah konflik. Bahkan juga kalau ada konflik kita mau ikut serta mau memperbaiki. Ya. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati kita. Kita ambil waktu, kita bersatu teduh sejenak. Amin.
Marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia, anugerah, dan berkat Tuhan kepada setiap kami. Kami pada saat ini kami datang hadapan Tuhan. Kami mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami. Khususnya kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Opa Paulus Sinjal, Oma Hilda Rusli, dan Ibu Yuni Sinaga. Biar Engkau tetap mendampingin, Engkau telah tetap menguatkan, menghiburkan, bahkan Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah, untuk Oma Erni, Oma Tina Gunawan, Oma Marta Mulyadi, Ibu Hidayani, Ibu T. Pangaribuan. Kami mohon kepada Tuhan biarlah Engkau yang tetap mendampingi Tuhan, menguatkan dan menghiburkan. Bahkan Engkau yang menjamah dan memberikan kesembuhan. Baik melalui tangan dokter maupun obat-obatan, bahkan dengan kuasa Tuhan yang nyata. Tuhan yang menolong, Tuhan menguatkan, Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan, yang sedang terapi, antara lain Ibu Pingkan Lantang, Ibu Endang Paskastro, Ibu Rini Zen, Ibu Josephine, Bapak Untung Tobing, Bapak Tony Magani, Pendeta Emeritus Ferdinand Sulaiman, dan kami berdoa biarlah Engkau yang menolong Tuhan, agar dengan pertolongan Tuhan, saudara-saudara kami ini, hamba-Mu ini dapat beroleh pemulihan yang sempurna dari Tuhan, baik melalui kemoterapi yang dijalankan maupun di dalam proses yang sedang dijalaninya. Tuhan yang menolong Tuhan, agar dengan pertolongan Tuhan dapat memperoleh pemulihan yang sempurna. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan, di dalam segala kegiatannya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk kegiatan outing Komisi Senior pada tanggal 29 Juli yang akan datang. Biar Tuhan berkati sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua pelayanan di gereja-Mu ini, Tuhan memberkati Tuhan, agar di sana kami dapat melihat kemuliaan Tuhan dan jemaat Tuhan dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan dapat berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk daerah yang terkena bencana alam dan juga untuk warga yang ada di area sekitarnya yang terdampak dari bencana. Tuhan menolong agar dengan pertolongan Tuhan mereka dapat ditangani dengan baik, segala kebutuhan dapat tercukupi. Tuhan juga pimpin agar umat-Mu juga dapat ikut ambil bagian dalam meringankan beban daripada teman-teman kami ini. Kami berdoa juga untuk keamanan di Papua dan perdamaian di Jalur Gaza dan Rafah, serta untuk peradaban dunia. Biar Engkau menolong Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat GKI Melur dalam berbagai pergumulan dan pelayanan dan SDM, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa juga untuk pergumulan setiap keluarga, setiap pribadi yang mencari kehendak Tuhan dalam pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, dan kesehatan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin. Kami percaya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, semua keadaan bisa semakin baik. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang hadir pada hari ini. Kau tahu akan segala masalah kami, pergumulan kami. Kau tahu kebutuhan kami. Kau tahu kerinduan kami. Biarlah Engkau yang memberkati kami satu persatu sesuai dengan hikmat dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, dan kami naikkan doa Bapa kami.
Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan mengantarkan kita dalam liturgi persembahan. Nah, persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat ke-7 sampai 9. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Dalam tiap ibadah pukul 9 dan pukul 17, persembahan akan kita edarkan melalui kantong persembahan. Bila Bapak dan Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat dikirimkan ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada hari jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Jemaat 433, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi Pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang. di dunia. Kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan.
Umat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan ayat yang ketiga. Janda miskin Persembahkan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami menghadap kepadamu dalam kebesaran-Mu ya Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan yang mau memberkati setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan, Tuhan, atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan yang juga mau memberkati orang-orang yang melakukan pengelolaan atas persembahan ini, Tuhan, agar terus takut akan padamu. Dan juga kami dapat menggunakan persembahan ini, Tuhan, kembali kepada umat-Mu. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Konflik membuat perpecahan dalam pelayanan, merupakan ulah manusia yang tidak bertindak, tidak menggunakan hikmat Kristus. Kita harus mengandalkan hikmat dari Tuhan untuk menurunkan ego masing-masing, berfokus pada kepentingan bersama, dan harus menjaga relasi. Maka komunitas kita akan terus bertumbuh dan satu di dalam Tuhan. Marilah kita nyanyikan lagu penutupan dari PKJ 106, Satukan Kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang Esa, Raja yang Esa, umat-Mu Esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang Esa, Raja yang Esa, umat-Mu Esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin.
Marilah kita menyanyikan kembali PKJ 106, Satukan Kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Oh yang Esa, Raja yang Esa, umat-Mu pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang Esa, Raja yang Esa, umat-Mu Esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali, kebaktian hari ini telah selesai, marilah kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah, kami mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita sebagai berikut. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.